Berbagai fenomena gaib telah dirasakan tim. Namun keberadaan sosok Yati sampai saat ini tidak muncul. Namun tiba-tiba Frisly dan Rudy mendapatkan sinyal energi yang kuat. Arah sana, Rudy menuju ke arah sana. Oke. Dan pendulumku mengarahkan kita untuk bergerak keluar sana. Kita coba ke sana kali ya. Tapi aman nggak ya, Fris? Ada di sana. Di sana. Kita coba ke sana. Hati-hati. Kenapa? Kenapa? Ada perempuan cantik lagi di belakang sana, di belakang pohon itu. Lagi-lagi ada sosok perempuan. Suara dari sosok perempuan itu mungkin. Hati-hati, hati-hati. Wow. Kenapa, Fris? Tadi dia ada di sebelah sana. Sumpah ini serem banget, Fris. Ada sebuah pohon yang besar ya. Tepat di samping aku dan samping Kak Rudy, di tengah-tengah kami, saat ini berada satu sosok perempuan. Dan ternyata... sebentar. Kenapa, Ruth? Sebentar. Dia tiba-tiba tadi mau pergi, Iya, mau masuk ke dalam pohon itu. Dia mau masuk ke dalam pohon ini. Apa ini sosok Yati yang kita cari-cari? Saya yang pegang supaya dia nggak kabur. Kamu yang coba komunikasi sama dia, Frisly. Oke. Assalamualaikum. Kalau tadi kata Tasya tanya, sosok ini seperti apa? Sosok perempuan ini menggunakan daster yang bermotif. Dan kayaknya benar deh Kak, bahwa ini adalah sosok yang dari awal kita cari, yaitu sosok Yati. Dan ini residu energi manusia yang memang pernah hidup. Cuma aku nggak dapat kalau aura ini adalah aura yang negatif. Justru sebaliknya, aura ini berniat untuk berkomunikasi dengan Kak Rudy dan aku dan bercerita. Dia punya sebuah kisah mungkin yang ingin diceritakan, Fris. Iya. Oke. Aku disuruh megang perutnya. Penelusuran kali ini menemukan titik terang. Tim akhirnya bertemu dengan sosok Yati sebenarnya. Namun Frisly mencoba berkomunikasi apakah sosok ini yang selalu meneror sekaligus penyebab terjadinya kecelakaan sehingga mengakibatkan korban jiwa. Akhirnya kita ketemu sama sosok Yati setelah kita terkecoh sama beberapa sosok perempuan yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah Yati. Kenapa, Iya, Kak Tasya. Dia memberi tanda bahwa dia meninggal setelah dia berhasil melahirkan anaknya. Yang kita dengar pun begitu, sosok Yati itu meninggalnya emang melahirkan. Sering sih ngelihat sosok yang sering dibicarakan itu di sini sering gitu. Dan sampai saat ini anaknya masih hidup. Dengar nggak ada suara? Aku pikir aku doang yang dengar suara. Anaknya masih hidup, masih tinggal juga. Bahkan dia bilang kalau aku mau pindah dulu. Boleh, Fris? Mau kasih jalan mana? Kenapa dia bilang, Fris? Dia bilang kalau makam dia di sekitar belakang sana sebelah kanan. Dan sosok ini juga bilang, bukan saya yang membuat korban. Bukan saya yang menyebabkan kejadian-kejadian berdarah. Sampai saat ini, saya hanya ingin berkomunikasi
Karena saya hanya ingin melihat anak saya dapat bertumbuh. Dan saya suka tempat ini menjadi area bermain karena banyak anak-anak yang bermain di sini dan dia suka melihat pergerakan anak-anak karena dia ngerasa dia tidak sempat untuk memeluk anaknya, melihat pertumbuhan anaknya, tidak menemani perkembangan anaknya, sehingga sosok ini memang mungkin sering muncul, tapi ternyata bukan untuk mengganggu. Masuk akal banget sih, karena memang tempat ini sebelumnya adalah sebuah wahana permainan yang mana memang anak-anak sering sekali berkumpul di sini. Dan tadi kamu diminta untuk pegang perutnya bareng sama Kak Rudi. Terus apa yang kamu rasakan pada saat menyentuh bagian perutnya? Luka dan pendarahan hebat yang menyebabkan sosok almarhum Yati ini tidak selamat. Yang dia rasakan setelah dia melahirkan seperti sesak nafas, dan sampai saat ini aku dibikin kayak ngerasain. Aku nggak tahu, tapi berat banget Kak. Kayaknya emang dari tadi makhluk yang kita temuin itu adalah makhluk negatif. Tapi kenapa makhluk yang lain itu mengaku-ngaku bahwa mereka Yati, padahal sebetulnya sosok Yati itu ada di depan kita atau di samping kita? Yang saya tangkap di sini, ya betul seperti Frisley bilang. Jadi sebenarnya dia ini ingin menyampaikan pesan, tapi selama ini dia belum menemukan sosok manusia yang bisa Diajak komunikasi. menerima apa yang dia maksud. Jadi selama ini tuh manusia-manusia yang awam mengira dia ini berbuat ulah dan kemudian membuat celaka, menakut-nakuti dan sebagainya. Tapi bukan dia, melainkan ada sosok-sosok lain yang mengaku Yati. Jadi selama ini yang mungkin warga melihat penampakan Yati itu bukan Yati, tapi adalah sosok lain. Oke, tadi Rudi dan Frisley bilang bahwa sosok Yati ini tidak jahat, tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sosok ini. Apa itu? Ada pesan sebenarnya malah Kak. Sosok perempuan parubaya yang sering dikenal dengan sosok Yati, dia hanya berpesan bahwa kunjungi kembali makamnya, datang dan tolong rapikan kembali. Dan gak tahu kenapa tapi aku ngerasa dia minta untuk kita berdoa untuk dia. Iya, dia juga jangan sampai keluarganya lupa sama dia, selalu mendoakan dia, seperti itu yang dia mau sebenarnya. Karena memang makamnya juga ada di sekitar sini. Kelihatan dari situasi sini aja udah terbengkalai, apalagi makam yang di pojok sana. Iya. Tidak banyak orang yang tahu, mungkin kita bisa bantu doa bareng-bareng ya. Kita doakan saja semoga dia tenang di sana. Yang namanya Bu Yati melahirkan, anaknya sehat, hidup sampai sekarang, ibunya meninggal, dikuburnya di sini. Ini sebelah di gedung ini, sebelah gedung ini. Hei! Tiba-tiba Rudi melihat sosok besar melintas ke arah Setu. Tanpa pikir panjang, Rudi pun mulai mengejarnya. Kenapa, Ruth? Kak Rudi! Ruth.